Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya tak lupa pula kita sampaikan kepada manusia teragung, kepada manusia termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembelajaran baru, kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelumnya, kakak sudah sampaikan dan kalian insya Allah sudah simak bagaimana Rasulullah beserta rekan-rekan kaum muslimin berhijrah ke Habsyi atau Habasyah atau sekarang dikenal dengan Ethiopia. Baik, berhijrah di dalam rombongan pertama yaitu dipimpin oleh Utsman bin Affan, atau setelahnya yaitu berhijrah di rombongan yang kedua yaitu yang dipimpin oleh Ja'far bin Ali bin Abu Thalib. Di mana? Ya, Ja'far bin Abi Thalib. Yang mana mereka berhijrah ke Habsyi atau Habasyah, yang pemimpin ketika itu yaitu Raja Najasyi atau disebut juga Raja Nejus yang beragama Nasrani atau agama yang sebagaimana agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi sebelum Rasulullah SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka di halaman 59. Sip, bagian sini. Jadi yang akan kita bahas yaitu bagaimana meneladani sikap kaum muslimin untuk kita semua. Meneladani itu mencontoh, ambil baiknya yang menjadi suri teladan untuk kita semua. Dapat kita pahami bahwasanya bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada rekan-rekannya, mengajarkan kepada umat muslim untuk senantiasa berlaku sabar. Ya, karena ketika itu kaum muslimin seringkali menimpa ancaman, cacian, makian dan lain sebagainya dari kaum kafir Quraisy. Tentu Rasulullah senantiasa mengingatkan serta mengajarkan kepada kaum muslimin agar senantiasa bersabar. Namun, teman-teman perlu dipahami dulu, sabar itu seperti apa sih? Bukan kita hanya diam tanpa adanya usaha. Contoh, kakak sabar aja, diam aja, nggak melakukan apa-apa. Itu salah. Yang dimaksud dengan sabar yaitu sesungguhnya kita berserah diri kepada Allah selaku Maha Pencipta. Namun, perlu diingat, kita juga perlu yang namanya berusaha, yang namanya ijtihad untuk kebaikan kita. Itulah hakikat dari sabar. Jadi sabar itu bukan hanya diam mengeluh tanpa melakukan sesuatu salah. Namun kita perlu yang namanya didampingi atau dilakukan usaha juga selain berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, begitu pula yang dilakukan atau yang dihadapi oleh kaum muslimin. Mereka bersabar untuk mempertahankan akidah, yaitu keyakinan mereka yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka bersabar untuk melakukan hijrah dari Mekah ke Habsyi atau Habasyah dengan perjalanan yang cukup panjang, yang menerjang ya padang pasir yang panas, kemudian ketika malam dingin, yang sangat dingin. Seperti itu, mereka bersabar untuk melakukan hal tersebut. Kaum muslimin juga bersabar bagaimana mereka mencari cara untuk menyeberangi laut yang penuh tantangan, yang mana banyak ombak-ombak yang tentu sudah pastinya sangat berbahaya bagi kaum muslimin ketika itu, ya. Namun mereka semua melakukan itu tentunya dengan landasan berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu atas keyakinan mereka yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu ajaran agama Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pasti menjanjikan serta menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum muslimin. Yang mana kaum muslimin yaitu Rasulullah beserta rekan-rekan beserta para pengikut yang senantiasa menegakkan ajaran agama Islam. Dan mereka berhijrah karena tujuan Allah semata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kakak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah
ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 118. Shadaqallahul azim. Di sini dapat kita pahami bahwasanya ketika kita bertujuan melakukan sesuatu untuk bertujuan untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan, memberikan jalan terbuka kepada kita sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum muslimin untuk mencari rahmat Allah dengan cara berhijrah dari kota Mekah ke Habsyi atau Habasyah. Ya, oleh karenanya dengan keyakinan berhijrah inilah, ya, yaitu atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tentu setelah itu kaum muslimin mendapatkan kebahagiaan, yaitu suatu kebahagiaan yang mana raja dari negeri Habsyah atau Habasyi, yaitu Raja Najus atau Najasyi, menerima, bahkan melindungi dan mengizinkan kaum muslimin untuk tinggal dengan aman dan nyaman di negeri Habsyah atau Habsyi. Masya Allah. Ya, tentu ini merupakan karunia yang besar, kebahagiaan yang besar bagi kaum muslimin. Tentu hal ini tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala, atas bantuan Allah Subhanahu wa taala, yang mana di ayat tersebut sudah jelas bahwasanya Allah akan memberikan rahmat, kebahagiaan bagi mereka yang mau berusaha untuk menegakkan ajaran agama Islam. Oleh karenanya kita senantiasa bersyukur diberikan iman dan takwa yang cukup baik. Oleh karenanya jangan sampai kita seringkali mengeluh. Ingat, boleh kita bersabar, namun perlu diperhatikan, perlu adanya usaha yang dilakukan. Bukan hanya sabar, menyerahkan segala sesuatunya tanpa kita melakukan usaha kembali. Itu kurang tepat atau salah. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun muhasabah, pelajaran yang dapat kita ambil di bab yang ketiga ini, yang pertama, ya, hendaknya kita sebagai seorang muslim agar senantiasa berusaha untuk menghilangkan atau meminimalisir atas namanya sebuah kemungkaran, ya, atau kemaksiatan. Ya, atau mungkin bila kita tidak mampu, alangkah baiknya kita untuk meninggalkan tempat tersebut. Sebagaimana yang rekan-rekan kaum muslimin lakukan. Dikarenakan kaum kafir Quraisy yang semakin mengancam, menganiaya, mencaci maki dan sebagainya, sehingga sudah cukup sulit untuk diubah. Oleh karenanya kaum muslimin hijrah ke Habsyi atau Habasyah untuk menghindari tempat tersebut. Adapun yang kedua, yaitu sudah jelas bahwasanya Rasulullah SAW merupakan seseorang yang ahli strategi juga. Bukan hanya kepemimpinan, namun beliau juga memiliki ahli dalam bagaimana cara strategi untuk mencari tempat yang aman, strategi yang bagus untuk kebaikan atau maslahat dari kaum muslimin. Seperti itu. Hal ini dapat kita lihat bahwasanya hijrahnya kaum muslimin itu tentu bukan hanya mencari perlindungan, namun mereka juga diperintahkan oleh Rasulullah sekaligus menyebarkan agama Islam di luar negeri Arab. Seperti itu. Dan ada pun yang ketiga, yaitu sudah jelas Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi kaum muslimin. Bahkan kita semua yang belum pernah bertatap muka dengan Rasulullah, beliau sangat menyayangi dan mengharapkan umat Islam itu dapat berkumpul. Ya, sangat dirindukan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya Rasulullah mengatur agar kaum muslimin berhijrah, karena beliau prihatin, tidak tega melihat kaum muslimin yang dianiaya. Ini bukti bahwasanya Rasulullah mencintai kaum muslimin. Oleh karenanya kaum muslimin berhijrah untuk menghindari atas ancaman, cacian, makian, hinaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap para pengikut. Adapun bagian yang keempat, Rasulullah sangat lebih memperhatikan kepada kaumnya atau rekan-rekannya dibandingkan dirinya sendiri. Oleh karena beliau memerintahkannya tadi, ya, berhijrah kaum muslimin agar berhijrah ke tempat yang aman dan nyaman, yaitu di Habsyi atau Habasyah.
Dan yang kelima yaitu hijrah merupakan sebuah bentuk suatu perjuangan maupun usaha untuk menegakkan agama Allah. Dan yang terakhir yaitu jangan sampai kita melupakan atas bantuan atau pertolongan yang orang lain berikan kepada kita semua, sekecil apapun itu. Tentu hal ini Rasulullah beserta rekan-rekan tidak akan melupakan atas pertolongan yang diberikan oleh Raja Najasyi, yaitu diberikannya kesempatan kaum muslimin untuk tinggal dengan aman dan nyaman. Ini merupakan pertolongan yang besar. Seperti itu. Adapun di bagian rangkuman ini, teman-teman silahkan dibaca kembali. Ini rangkuman merupakan singkat dari isi-isi penting di bab yang ketiga ini. Teman-teman bisa baca kembali, yaitu bagaimana hijrah pertama terjadi pada tahun berapa, kemudian siapakah pemimpinnya, kemana kaum muslimin berhijrah, seperti itu, dan jumlah mereka yang berhijrah baik rombongan yang pertama maupun rombongan yang kedua jumlahnya berapa di masing-masing rombongan, dan sebab-sebab Rasulullah SAW memerintahkan mengapa kaum muslimin agar berhijrah ke Habsyi atau Habasyah dan lain sebagainya. Oleh karenanya teman-teman silahkan dibaca rangkuman ini dan difahami. Apabila ada yang belum difahami silahkan ditanyakan. Sebenarnya untuk materi sejarah kebudayaan Islam teman-teman hanya perlu membaca. Kemudian di garis bawahi apabila ada hal-hal yang penting. Itu yang penting yang memang seharusnya teman-teman hafal dan ketahui. Baik, teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kakak rasa cukup materi kita sampai sini. Dan jangan lupa teman-teman tolong dikerjakan untuk latihan uji kompetensinya, yaitu di halaman ke-62 dan 63. Yaitu bagian A dan bagian B saja. Bagian C-nya tidak usah ditulis, disarankan di buku paket. Seperti itu. Jadi dikerjakan halaman ke-62 dan halaman ke-63. Bagian 1 yaitu PG dan bagian kedua yaitu bagian isian, titik-titik yang singkat. Baik, kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.